Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Belinda Sari with NPM 2341110. On this occasion, I will present material about supply chains and demand in digital business management. Inti dari presentasi ini adalah bagaimana cara atau konsep manajemen rantai pasokan atau supply chains dan pengolahan permintaan demand berubah ketika perusahaan mengadopsi teknologi digital. Kita akan meninjau definisi ini, peran teknologi digital, contoh, teknologi yang mengubah proses operasional, teknik manajemen rantai pasokan yang esensial, serta cara memaksimalkan penyelenggaraan antara permintaan dan pasokan dalam konteks bisnis digital. Tujuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh mulai dari konsep hingga tindakan praktis sehingga audiens dapat memahami langkah strategis dan taktis yang bisa diterapkan pada organisasi mereka. Selanjutnya, secara tradisional, supply chains berfokus pada aliran fisik barang dari bahan baku seperti produk jadi dan hubungan linear antara pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Namun, dalam bisnis digital, konsep tersebut berkembang menjadi sistem yang paling terhubung di mana informasi sistem real-time, analitik, dan platform digital mengubah cara keputusan dibuat. Poin penting yang pertama, integrasi data penjual, inventory, dan logistik sekarang bisa tersambung secara real-time antar pihak. Ini memungkinkan keputusan operasional yang cepat dan pengurangan kesalahan ramalan. Yang kedua, perubahan peran aktor, distributor, retail, pemasok berubah perannya menjadi mitra data. Kolaborasi menjadi kunci bukan hanya transaksi. Yang ketiga, nilai pengalaman pelanggan. Demand bukan hanya jumlah unit yang dibeli, tetapi juga waktu pengiriman, layak purna jual, dan pengalaman omnichannel. Yang keempat yaitu skalabilitas dan fleksibilitas. Platform digital memungkinkan skala operasi yang cepat dan penyesuaian proses sesuai perubahan permintaan pasar. Yang pertama, buy side e-commerce. Hal ini meliputi proses pengadaan dan koordinasi dengan pemasok. Manfaatnya mengurangi siklus penyediaan, meningkatkan transparansi harga, serta memudahkan audit dan kepatuhan. Implikasinya itu organisasi perlu menstandarisasi data produk dan kontrak agar integritas otomatis berjalan lancar. Yang kedua ada sell side e-commerce. Saluran penjualan online serta logistik outbound dari checkout hingga fulfillment dan return. Manfaat mempercepat konversi penjualan, menyediakan pelacakan real-time bagi pelanggan, dan memungkinkan layanan fulfillment flexibility. Selanjutnya ada internal communication. Internal communication adalah kolaborasi antar fungsi seperti produser, produksi, pemasaran, logistik melalui platform komunikasi, dashboard, dan workflow. Manfaatnya untuk mengurangi silo, mempercepat respon terhadap gangguan, dan memungkinkan perencanaan lintas fungsi yang lebih baik. Yang keempat ada relationship with partners. Adalah hubungan B2B yang lebih erat lewat platform berbagai data seperti EDI, API, Marketplace, B2B. Next, digital technology for supply chain trusting. Yang pertama yaitu ada RFID atau radio frequency identification yang berfungsi sebagai tag elektronik untuk melacak barang secara otomatis. Manfaatnya yaitu visibilitas inventory, tingkat item, percepatan proses check-in atau check-out, mengurangi kehilangan dan kesalahan packing. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Fungsinya sensor yang mengumpulkan data kondisi barang, suhu, goncangan lokasi, dan status. Manfaatnya memonitoring kondisi real time di cold chains atau rantai dingin, prediksi kegagalan peralatan, dan optimisasi rute logistik. Yang ketiga yaitu platform code dan integrasi API. Fungsinya menyediakan infrastruktur untuk menyimpan data besar, menjalankan analitik, dan menghubungkan mitra. Manfaatnya untuk scalability, akses data lintas lokasi, dan pengembangan layanan baru tanpa investasi IT besar. Yang keempat, analitis dan machine learning.
berfungsi untuk memproses data, historis, dan real-time untuk memproduksi permintaan keterlambatan atau kegagalan proses. Manfaatnya yaitu prediksi lebih akurat, optimasi persediaan, dan otomatisasi pemberitahuan pengecualian. Manajemen resiko dengan teknologi. Transformasi digital juga membawa kemampuan baru dalam manajemen resiko operasional. Yang pertama, deteksi dini gangguan sensor dan monitoring real-time memungkinkan deteksi anomali pada pengiriman, produksi, atau kondisi penyimpanan. Hal ini meminimalkan dampak gangguan karena respon dilakukan lebih cepat. Yang kedua, simulasi dan skenario planning. Menggunakan data historis dan model untuk simulasi gangguan sehingga perusahaan dapat menyiapkan rencana kontingensi berbasis bukti. Yang ketiga, ada diversifikasi dan visibilitas pemasok. Platform digital memudahkan evaluasi kinerja pemasok dan penggandeng alternatif suplai dalam jaringan yang sama. Yang keempat, ada kepatuhan dan audit. Jejak digital atau digital trail memudahkan audit kepatuhan regulasi dan standar kualitas, mempengaruhi resiko sanksi dan recall produk. Yang kelima, ada keamanan siber. Saat data menjadi aset utama, resiko keamanan juga meningkat. Perusahaan perlu strategi keamanan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data supply chains. Next, yang ke-6 yaitu ada Essential Supply Chains Management Technique. Di slide ini dijabarkan 4 teknik utama dan bagaimana penerapan di era digital. Yang pertama ada demand forecasting atau peramalan permintaan. Menggunakan analitik lanjutan, machine learning, dan data historis tambahan, data eksternal seperti tren pasar, musim, kampanye marketing untuk memproyeksikan permintaan. Yang kedua yaitu ada just-in-time inventory atau JIT. Untuk menjaga level persediaan seminimal mungkin sambil memastikan ketersediaan produk menjadi sesuai permintaan. Yang ketiga ada supplier collaboration atau collaboration pemasok, yaitu bukan sekedar menegosiasi harga tetapi berbagi data produksi atau permintaan, perencanaan bersama, dan program peningkatan kualitas. Yang keempat ada customer centric logistik atau logistik berfokus pelanggan untuk menyusun strategi distribusi berdasarkan preferensi pelanggan, kecepatan opsi pengiriman, transparisasi packing. Selanjutnya ada maximizing demand supply alignment, yaitu yang pertama collection market intelligence atau mengumpulkan intelijen pasar. Mengumpulkan intelijen pasar seperti data penjualan, umpan balik pelanggan, tren kompetitor, atau indikator ekonomi. Yang kedua ada implement predictive analysis, terapkan analitik prediktif. Cara kerjanya itu menggunakan AI untuk memodelkan musiman, efek promosi, tren jangka panjang, dan outlier. Yang ketiga ada optimize production schedule atau optimalkan jadwal produksi. Tindakannya itu mensinkronisasi jadwal produksi dengan peramalan, menggunakan pendekatan method integer programming atau heuristic untuk optimalisasi kapasitas. Yang terakhir yaitu enable rapid research atau menemukan respon cepat. Jaringan pemasoknya fleksibel, sortless suppliers, dan mekanisme pemindahan kapasitas cepat. Next, conclusion. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, digitalisasi mengubah supply chains dari sistem linear menjadi jaringan data drive yang cepat dan responsif. Yang kedua, teknologi seperti LOT, RFID, AI, atau cloud bukan hanya alat operasional, mereka memungkinkan model bisnis baru, visibility end-to-end, dan mengambil keputusan proaktif. Yang ketiga, manajemen risiko dan kolaborasi menjadi lebih efektif dengan data real time dan platform berbagai informasi. Yang keempat ada teknik inti seperti forecasting, JIT, kolaborasi supplier, customer centric logistik tetap relevan, tapi juga harus diadaptasi dengan pendekatan digital untuk mencapai efisiensi dan ketahanan. Dan yang terakhir ada aksi yang disarankan seperti investasi pada kualitas data, bangun investasi antar sistem, latih tim untuk mengambil keputusan berbasis data, dan rancangan strategi kontingensi untuk gangguan supply chain. Okay, that's all the presentation.
Ayan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.